Astagfirullah, kepalaku sakit banget. Aduh, kepalaku benjol gara-gara bermain lempar panci sama teman-teman. Mudah-mudahan dokternya nggak galak. Saudara Ciprut, ayo, silakan. Ini giliran Anda. Aduh, aduh, giliran saya dipanggil. Aduh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Anda kesini mau periksa kan? Ya iyalah, Pak. Masa mau beli balon? Oke, silakan langsung saja duduk di kasur pasien. Jangan disuntik, Pak. Aku takut. Wah, kamu ini belum disuntik sudah nangis. Sini, aku suntik bentar. Aduh, kenapa yang disuntik tanganku, Pak Dokter? Yang sakit kan kepalaku. Ya supaya obatku laku saja. Kalau nggak dipakai kan nganggur obat itu. Ya sudah, sebagai gantinya kamu aku kasih satu cerita, oke? Yuhu, oke, setuju, Pak Dokter. Tahukah kamu, di masa dinasti Abbasiyah, ilmu hadis sangat menonjol perkembangannya. Ada banyak sekali para ulama hadis bermunculan. Namun, yang terkenal ada 6 orang. Mereka adalah penyusun kutubus sitah atau kitab induk hadis yang 6. Kenapa cuma 6, Pak? Penyusun hadis yang akan disebutkan. 6 orang inilah yang menyusun kitab hadis yang menjadi rujukan utama umat Islam setelah Al-Quran. Selain itu, dipilihnya 6 ulama hadis ini supaya tidak menambah durasi. Siapa saja mereka, Pak? Yang pertama adalah Imam Bukhari. Nama beliau lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Kalau Masehinya tanggal 20 atau 21 Juli tahun 810 Masehi. Guru pertama beliau di bidang hadis adalah Syekh Ad-Dakhili. Beliau menghafalkan lebih dari 1 juta hadis dari 80.000 orang periwayat hadis. Beliau menghafalkan lebih dari 1 juta hadis dan menyaringnya hingga tersisa 7.275 hadis sahih selama 16 tahun. 7.275 hadis tersebut ditulis oleh beliau ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang menjadi kitab hadis rujukan umat Islam setelah Al-Quran. Selain Sahih Bukhari, karya beliau masih sangat banyak. Contohnya adalah Al-Adabul Mufrad, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Iqlal, Raf'ul Yadain, dan lain sebagainya. Beliau wafat tanggal 1 Syawal tahun 256 Hijriah atau 1 September 870 Masehi. Yang kedua adalah Imam Muslim. Nama lengkap beliau adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di kota Naisabur tahun 202 atau 204 Hijriah atau 821 Masehi.
Karya beliau yang terbesar adalah Al-Jami'us Shahih yang memuat 5.362 hadis sahih. Selain menulis Al-Jami'us Shahih, beliau juga menulis kitab Al-Asma' wal Kuna, Irfadus Syamiyin, Al-Arqam, dan lain sebagainya. Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore 24 Rajab 261 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Mei 875 Masehi. Yang ketiga adalah Imam Abu Dawud. Beliau memiliki nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Karya terbesar Imam Abu Dawud adalah Kitab Sunan Abu Dawud yang berisi 4.800 hadis dari 50.000 hadis yang beliau hafalkan. Kitab Sunan Abu Dawud lebih spesifik membahas tentang fikih, berbeda dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Abu Dawud wafat di kota Basrah tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 888 Masehi. Sekarang yang nomor 4, Pak. Yang keempat adalah Imam At-Tirmidzi. Memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Beliau lahir pada tahun 229 Hijriah di kota Tirmiz. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah Kitab Jami' At-Tirmidzi atau lebih dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Beliau wafat pada hari Senin 13 Rajab 279 Hijriah atau 8 Oktober tahun 892 Masehi. Yang kelima adalah Imam An-Nasa'i. Nama lengkap Imam An-Nasa'i adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan An-Nasa'i. Nama An-Nasa'i diambil dari kota kelahiran beliau, yakni kota Nasa'. Karya terbesar beliau adalah As-Sunan As-Sugra atau Sunan An-Nasa'i yang merupakan intisari dari As-Sunan Al-Kubra. Imam An-Nasa'i wafat pada hari Senin 13 Safar tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi di Palestina. Jasad beliau dimakamkan di Baitul Maqdis. Yang keenam atau yang terakhir dari penyusun Kutubus Sittah yakni Imam Ibnu Majah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi Al-Qaswini. Beliau dilahirkan di kota Qazwin, Irak pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Karya terbesar beliau adalah Kitab Sunan Ibnu Majah yang memuat 4.241 hadis. Dan Imam Ibnu Majah wafat pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah atau 887 Masehi di kota Qazwin. Dari penjelasan saya tentang 6 orang imam penyusun kitab hadis Kutubus Sittah, saya rasa kamu sudah paham kan? Aduh, Pak, sama sekali saya nggak paham. Tambah pusing saya, Pak. Waduh, Pak, banyak sekali nama-nama orang, nama tempat, nama tahun, terus kemudian nama kitab. Saya susah sekali menghafalnya, Pak. Ya sudah, sana pulang. Untuk biayanya berapa, Pak? Tidak usah membayar, sudah gratis untuk kamu. Aku doakan kamu nanti suka pelajaran SKI.
Terima kasih banyak, Pak. Saya berjanji nanti kalau pulang dari sini, saya akan belajar SKI lebih giat. Bagus. Mudah-mudahan kamu pinter ya pelajaran SKI. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.